Perkenalkan, nama saya Yufi Putri Septiana, NIM 206 dari kelas Manajemen Investasi kelas B. Di sini saya akan menjelaskan analisis portofolio investasi yang saya pilih dan yang saya miliki saat ini, serta alasan kenapa saya memilih portofolio tersebut. Untuk portofolio yang saya pilih sendiri itu karena saya merupakan kategori investor yang moderat, maka saya memilih portofolio yang terdiri dari saham dan reksadana. Karena dengan memadukan reksadana dalam portofolio yang saya miliki, saya dapat meminimalisir resiko dan mengamankan aset yang saya miliki. Untuk saat ini, portofolio investasi yang saya miliki terdiri dari 58% reksadana pasar uang dan 42% saham. Untuk saham produk saham yang saya pilih sendiri yaitu saham dari PT Pakuwon Jati Tbk dengan kode PWON. Nah, PT Pakuwon Jati Tbk ini merupakan suatu perusahaan properti terkemuka di Indonesia yang didirikan sejak tahun 1982 yang memiliki fokus di bidang pengembangan kawasan superblok terpadu, pusat perbelanjaan, perkantoran, hotel, dan residensial. Perusahaan ini juga dikenal sebagai salah satu perusahaan pionir dalam pengembangan properti mixed use di Indonesia. Keunggulan utama dari Pakuwon Jati ini terletak pada diversifikasi pendapatannya karena sehingga kontribusi signifikan dari recurring income-nya melalui penyewaan properti komersil seperti mall dan perkantoran yang memberikan stabilitas arus kas di tengah fluktuasi pasar properti. Lalu analisis yang saya gunakan di sini saya menggunakan analisis fundamental dan analisis teknikal. Untuk analisis fundamental sendiri saya melihat dari valuasi, analisis valuasi yang terdiri dari rasio likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, leverage, PER dan PBV dan dari segi makroekonomi serta financial statement-nya. Untuk analisis dari segi valuasinya sendiri, di sini saya melihat dari current valuation yang terdiri dari PER dan PBV sendiri, lalu dari segi solvabilitasnya yang dilihat dari current ratio, quick ratio, dan debt to equity ratio atau DER. Lalu dari manajemen efektivitas perusahaannya, saya melihat dari segi ROA dan ROE-nya. Lalu untuk profitabilitasnya, saya menganalisis dari GPM, OPM, dan NPM-nya. Nah, berdasarkan analisis rasio keuangan PT Pakuwon Jati Tbk ini, perusahaan ini menunjukkan kinerja yang solid atau stabil karena valuasi saham Pakuwon ini terlihat 91, di mana nilai PER ini itu lebih rendah dibandingkan rata-rata industri properti yang berkisar antara 10 sampai 15. Serta kalau dilihat dari PBV-nya itu sebesar 1,00 yang sejalan dengan nilai bukunya. Hal ini menjadi daya tarik sendiri untuk investor yang mencari potensi capital gain dari saham yang dicari. Lalu kalau dari sisi solvabilitasnya, Pakuan ini kalau dilihat dari current ratio dan quick rasionya yang sebesar 5,27 kali dan 3,62 kali, ini jauh di atas rata-rata industri properti yang hanya kisaran 2,0 kali. Hal ini menunjukkan bahwa Pakuan ini memiliki kemampuan yang lebih tinggi dari industri sejenisnya untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan aset yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu dari DER atau debt equity rasionya itu sebesar 0,30, di mana DER ini lebih rendah jika dibandingkan dengan standar industri properti yang kisaran 0,5 sampai 1,0%. Jadi dari DER ini mencerminkan kalau pengelolaan utang di PT Pakuan ini itu konservatif atau dengan resiko finansial yang lebih rendah. Lalu dari segi profitabilitasnya, perusahaan ini sangat baik karena memiliki GPM, OPM, dan NPM yang jauh melampaui rata-rata industri
properti yang biasanya berada hanya di kisaran 30-40%. Nah, hal itu menunjukkan efisiensi operasional yang tinggi dari perusahaan PT Pakuan Jati ini. Lalu dilihat dari efektivitas manajemennya, dari ROA dan ROE-nya yang berada di nilai 6,61% dan ROE 11,23%. Ini cukup kompetitif meskipun untuk ROA dan ROE-nya ini berada di bawah beberapa perusahaan properti unggulan yang mencapai ROE di atas 15%. Namun nilai ini tetap menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aset dan ekuitasnya untuk mendapatkan keuntungan. Lalu dari evaluasi tersebut secara keseluruhan kinerja Pakuan ini cenderung unggul di banyak aspek dibandingkan rata-rata industri properti. Kalau dari profitabilitas, terus dari PER dan PBV-nya yang masih under value, lalu dari current ratio dan quick ratio-nya tadi itu ini lebih unggul dibanding rata-rata industri properti yang sejenis. Sehingga menjadi daya tarik saya untuk memilih saham Pakuan Jati Tbk ini. Lalu selanjutnya dilihat dari segi makroekonomi. Jika dilihat dari secara makroekonomi di era pemerintahan Presiden Prabowo ini, sektor properti itu diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan yang signifikan. Hal ini didasari oleh adanya kebijakan program pembangunan 3 juta rumah per tahun, penghapusan PPN untuk properti tertentu, serta fokus pada pembangunan infrastruktur yang masif. Nah, stimulus ini tidak hanya memperluas akses hunian bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, tapi juga meningkatkan permintaan di pasar properti premium. Nah, karena PT Pakuwon Jati Tbk ini memiliki portofolio properti premium dan memiliki lokasi yang strategis, yang biasanya di kota-kota besar seperti Surabaya, Jakarta, itu menjadikannya lebih potensial untuk meningkatkan permintaan atau daya beli konsumen dari perusahaan PT Pakuwon ini. Selain itu, kondisi makroekonomi yang semakin stabil dan dengan suku bunga yang cenderung menurun atau lebih rendah berpengaruh positif bagi pertumbuhan sektor properti secara keseluruhan. Sehingga dari analisis fundamental dari segi makroekonomi ini, saham Pakuwon Jati Tbk ini berpotensi menjadi salah satu emiten yang paling diuntungkan karena memiliki efisiensi operasional dan valuasinya yang masih under value. Selanjutnya, analisis yang saya lakukan yaitu analisis teknikal dengan melihat tren analisis, lalu harga support dan resisten, dan timing dalam pembelian saham. Melalui analisis teknikal ini, saya menggunakan alat bantu yaitu candle chart. Di mana dari analisis teknikal candle chart ini dengan periode mingguan dari tahun 2022 sampai 2024 diketahui bahwa saham Pakuan ini sedang berada pada titik sideways. Berdasarkan analisis candle tersebut juga didapatkan data harga support dari saham Pakuwon itu antara kisaran 414 atau 418 per lembar sahamnya. Sehingga dari analisis ini untuk harga supportnya itu 414 dan 418. Sehingga dari analisis teknikal itu alasan saya membeli saham Pakuan ini di minggu ini karena untuk mendapatkan harga supportnya dan saya mendapatkan harga 414. Meskipun jika dilihat dari tren line saham Pakuwon ini masih berada di titik sideways dan cenderung mengalami penurunan berdasarkan analisis fundamental tadi yang sudah dilakukan itu dan didukung fenomena makroekonomi dan prospek sektor properti di Indonesia di era kepemimpinan Presiden Prabowo ini,
Saham Pakuan ini memiliki potensi mengalami pertumbuhan dan kenaikan di masa mendatang. Selanjutnya, portofolio reksadana, di mana saya memilih 3 produk reksadana di sini, yaitu Majoris Pasar Uang Syariah Indonesia, Trimegah Kas Syariah, dan Bahana Liquid Syariah kelas G. Karena tujuan saya memadukan reksadana ini untuk meminimalisir resiko, jadi produk reksadana yang saya pilih itu dari reksadana pasar uang karena resikonya yang low risk ya, atau em, yang paling stabil. Dari ketiga alasan saya memilih ketiga reksadana, mempertimbangkan ketiga reksadana tersebut itu karena ketiganya itu termasuk top produk reksadana pasar uang syariah dengan total AUM dan return yang lumayan tinggi dan menawarkan expense ratio yang cenderung kecil jika dibandingkan dengan produk reksadana pasar uang yang lainnya. Dan untuk minimal pembeliannya sendiri itu dari 10.000. Jadi ketiganya itu cocok untuk mahasiswa yang masih belum memiliki penghasilan seperti saya. Lalu untuk penilaian ketiga reksadana tersebut, itu saya menggunakan analisis dalam jangka waktu 3 tahun karena portofolio ini saya tujukan atau saya rencanakan untuk memulai sebuah usaha dalam jangka waktu 3 tahun ke depan. Untuk penilaian reksadanya sendiri, saya memperhatikan total return-nya, lalu CAGR-nya, drawdown-nya, expense ratio-nya, total AUM-nya, average yield-nya, dan dari bank penampungnya. Sehingga dari perbandingan ketiga reksadana tersebut, saya memutuskan untuk memilih produk majoris pasar uang syariah Indonesia. Karena kalau dari segi return dan CAGR-nya atau tingkat pertumbuhan dalam jangka waktu 3 tahun, produk reksadana ini menawarkan presentase yang lebih tinggi dari kedua produk yang lain, yaitu sebesar 14,22% dan 4,53%. Kalau dilihat dari selisih antara NAV tertinggi dan terendahnya atau drawdown-nya sendiri juga relatif stabil, baik dalam jangka waktu 1 maupun 1 sampai 3 tahun dengan persentase 0,00. Jadi selama periode tersebut itu tidak mengalami penurunan ya. Lalu dari segi expense ratio, produk ini juga menawarkan biaya pengelolaan tahunan yang relatif kecil dengan persentase 0,59%. Meskipun dari segi total AUM yang relatif kecil dari kedua produk yang lain jika dipertimbangkan dari bank kustodian dan bank penampungnya eh, yang di oleh Bank BNI dan Bank Jago, itu keduanya telah terdaftar dan diawasi oleh OJK sehingga keamanan dana investasi dan perlindungan hukum dari produk reksadana yang saya pilih ini akan lebih jelas. Dari portofolio yang saya pilih tersebut, dari yang terdiri dari saham dan reksadana, untuk return sementara yang saya dapat per tanggal 11 Desember kemarin, itu portofolio saya mengalami kenaikan sebesar 0,33% dari produk saham Pakuwon. Nah, untuk selanjutnya atau di masa depan, mungkin saya akan menambah aset portofolio investasi saya lebih banyak di reksadana karena resikonya yang lebih kecil dan tidak terlalu fluktuatif dibandingkan saham. Baik, terima kasih. Mungkin itu penjelasan terkait analisis portofolio yang saya pilih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.